Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polresta Banyumas berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana yang menewaskan 2 orang perempuan di Desa Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Polres Kendal bersama Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kendal menggelar kegiatan ngopi bareng di Kecamatan Weleri. Polresta Surakarta bersama warga mencanangkan kampung bebas narkoba di Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon. Di informasi pertama pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Pulau Morotai berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan. Berkat gerak cepat petugas, terduga pelaku berhasil diamankan dalam waktu kurang dari 8 jam setelah laporan diterima. Berikut informasinya untuk Anda. Satreskrim Polres Pulau Morotai berhasil mengamankan terduga pelaku pembunuhan berinisial AA yang masih berusia 17 tahun terkait peristiwa yang menyebabkan meninggalnya seorang pemuda berinisial SM berusia 19 tahun. Peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian pada Kamis dini hari dan langsung ditindaklanjuti dengan melakukan olah tempat kejadian perkara serta penyelidikan intensif. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, insiden diduga berawal saat terduga pelaku bersama sejumlah rekannya mengonsumsi minuman keras tradisional yang kemudian memicu terjadinya perselisihan di sebuah warung. Kami dari Satreskrim Polres Pulau Morotai sudah berhasil mengamankan terduga pelaku pembunuhan yang terjadi di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan. Terduga pelaku kita amankan di hutan pada saat beliau melarikan diri setelah melakukan tindak pidana. Untuk saat ini kami dari Satreskrim masih melakukan pendalaman dan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Untuk pasal yang kita gunakan adalah pasal 458 KUHP tentang pembunuhan dan juga pasal 466 ayat 3 tentang aniaya yang menyebabkan kematian dan ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara. Polres Pulau Morotai mengimbau masyarakat untuk menjauhi konsumsi minuman keras yang dapat memicu tindak kekerasan, serta mengajak seluruh warga untuk aktif menjaga Kamtibmas dan memanfaatkan layanan Polri 110 apabila menemukan gangguan keamanan. Dari Humas Polres Pulau Morotai, Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Satres Narkoba Polres Bangkalan berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu yang melibatkan 4 pria asal Surabaya. Para pelaku diduga mengedarkan sabu dari Surabaya ke wilayah Kabupaten Bangkalan. Berikut informasinya untuk Anda. Satuan Reserse Narkoba Polres Bangkalan berhasil mengamankan 4 pria yang diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Bangkalan dan Surabaya, masing-masing berinisial MAR, MDU, H, dan D. Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat tentang adanya aktivitas transaksi mencurigakan di Jalan Raya Tanggel, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan pengintaian di lokasi. Satres Narkoba Polres Bangkalan mengamankan 4 pelaku diduga narkoba jenis sabu. Pertama, 2 orang diamankan di Jalan Raya Tangkel, dikembangkan dari anggota mengarah ke Surabaya ke Kelurahan Bubutan. Di dalam kos diamankan 2 orang, inisial H dan D.
BB dan Untuk BB yang diamankan 9 poket plus timbangan. Siap. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 8 klip sabu dengan total berat 2,02 gram, timbangan digital, serta sejumlah klip plastik kosong yang diduga digunakan untuk mengemas narkotika. Keempat pelaku beserta seluruh barang bukti kini diamankan di Polres Bangkalan untuk menjalani proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut, guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika lain yang terlibat. Dari Humas Polres Bangkalan, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satreskrim Polres Karangasem bersama Polsek Jajaran berhasil mengungkap 10 kasus pencurian yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Karangasem. Dalam pengungkapan ini, 7 orang tersangka berhasil diamankan, termasuk pelaku pencurian mahkota sakral milik pendeta Hindu dan pelaku pencurian ternak sapi milik warga. Berikut informasinya untuk Anda. Dalam konferensi pers, Kapolres Karangasem AKBP Imade Santika mengumumkan hasil pengungkapan 10 kasus pencurian yang terjadi di 5 kecamatan berbeda. Dari 10 laporan polisi yang berhasil diungkap, petugas mengamankan 7 orang tersangka, 6 ditahan di Rutan Polres Karangasem dan 1 tersangka ditahan di Rutan Polsek Kubu. Salah satu kasus yang menyita perhatian adalah pencurian mahkota sakral atau bahwa, serta emas batangan milik seorang pendeta Hindu di Desa Adat Budak Keling. Pelaku yang merupakan residivis diduga masuk dengan meloncati pagar dan mencongkel jendela. Terkait dengan kronologi penangkapan, tentu saja hal ini kita banyak dibantu dari masyarakat juga, terutama dari korban yang ada di TKP, memberikan informasi terkait dengan jam, golden time daripada peristiwa tersebut. Kemudian kita melakukan beberapa upaya terkait dengan scientific crime investigation, ya. Kemudian juga didukung dari beberapa pengalaman anggota kita di lapangan terkait dengan orang-orang yang dicurigai yang berada di sekitar TKP. Dari informasi-informasi tersebut, kemudian juga ada pengecekan CCTV di beberapa ruas jalan, kemudian juga ada teknis-teknis penyelidikan lainnya. Kita dapatkanlah mengerucut kepada 1 orang. Setelah kita dalami, ternyata memang benar yang bersangkutanlah yang melakukan pencurian. Sehingga kita lakukan pemeriksaan lebih dalam, ternyata betul, kita temukan barang bukti, kita juga temukan penadah ataupun orang yang membeli daripada emas-emas hasil curian itu dalam kondisi yang sudah dilebur menjadi emas lempengan. Polisi juga berhasil mengungkap kasus pencurian ternak sapi yang menyasar para petani di Kecamatan Abang. Pelaku memanfaatkan kondisi kandang yang berada di pinggir jalan dan minim penerangan untuk memindahkan ternak tanpa menimbulkan kecurigaan warga. Selain itu, polisi juga mengungkap kasus pencurian kabel bawah tanah milik PT Telkom dengan menggunakan surat palsu, pencurian oleh kuli bangunan gadungan yang membobol gudang villa, serta kasus curanmor dengan modus memotong kabel kontak kendaraan. Polres Karangasem mengimbau masyarakat untuk meningkatkan keamanan lingkungan dan kewaspadaan terhadap potensi tindak kriminalitas, serta memanfaatkan layanan call center 110 apabila menemukan gangguan Kamtibmas atau memerlukan bantuan kepolisian. Dari Humas Polres Karangasem, Polda Bali melaporkan untuk Polri TV. Polresta Banyumas berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana yang menewaskan 2 orang perempuan di Desa Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Dari hasil penyidikan, pelaku diduga melakukan aksinya dalam 2 waktu berbeda dengan motif utama tekanan ekonomi. Berikut informasinya untuk Anda. Satreskrim Polresta Banyumas berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana yang menyebabkan 2 perempuan meninggal dunia. Seorang pria berinisial ANR alias D berhasil diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Korban pertama adalah KA berusia 80 tahun yang mendapat kekerasan hingga meninggal dunia. Sementara korban kedua adalah AA yang masih berusia 18 tahun. Keduanya tewas hanya berselang 1 hari. Korban yang pertama adalah inisial K, jenis kelamin perempuan, umur 80 tahun,
lahir tanggal 31 Desember 1945. Alamat tempat tinggal di Desa Patik Raja, RT 1 RW 10 Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Korban pertama yang inisial K ini adalah merupakan nenek kandung dan tersangka dari ibu si tersangka. Kemudian korban kedua inisial AA, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun, lahir tanggal 27 November 2007, alamat domisili di Sudagaran 3, Kelurahan Purwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Korban ini adalah merupakan rekan kerja si tersangka di salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Purwokerto. Dari hasil penyidikan, motif utama pelaku nekat melakukan aksinya karena tekanan ekonomi. Polisi berhasil menangkap ANR di wilayah Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara saat berusaha melarikan diri. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dari Humas Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo berhasil mengungkap penegakan hukum terhadap seorang anggota kelompok kriminal bersenjata yang masuk dalam daftar pencarian orang. Terduga pelaku diduga terlibat dalam sejumlah aksi penembakan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Berikut informasinya untuk Anda. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Yahukimo melakukan tindakan penegakan hukum terhadap AP alias Y alias AS yang teridentifikasi sebagai Komandan Operasi Batalion Muara Kalihluk Seng Sulo Baliam Indol atau HSSBI Kodap 16 Yahukimo. Terduga pelaku masuk daftar pencarian orang yang diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di wilayah Kabupaten Yahukimo, termasuk kasus penembakan yang terjadi pada April 2026. Melakukan penggeledahan terhadap sejumlah rumah yang diduga menjadi markas atau tempat persinggahan dari kelompok kriminal bersenjata. Di antaranya yang ada di belakang gereja Metanoai, Kota DKI. Dari hasil penggeledahan petugas mengamankan satu butir amunisi kaliber 556 dan sejumlah senjata tajam, busur, kampak, samurai, dan anak panah, telepon genggam, serta berbagai dokumen yang diduga terkait dengan kegiatan kelompok kriminal bersenjata yang ada di DKI atau Yahukimo. Petugas juga mengamankan seseorang yang pada saat dilakukan penggeledahan itu ada di lokasi atas nama HS. Jadi untuk dimintai keterangan. Jadi sementara ini HS masih dalam proses pendalaman. Pada saat kita melakukan penggeledahan dan pendalaman, kita mendapatkan informasi bahwasannya pelaku ini sudah melarikan diri menggunakan sepeda motor menuju Jalan Poros Lokpon. Lalu kita segera mengejar dan mencoba melakukan penghadangan pelaku ini. Setelah kita hadang, motor terjatuh, namun pelaku tetap berusaha melarikan diri ke arah hutan. Kita kejar, kita berikan tembakan peringatan ke udara, karena pelaku ini tetap berusaha melarikan diri, maka kita lakukan upaya penindakan tegas dan terukur, sehingga ditemukan telah meninggal dunia. Operasi Damai Kartens menegaskan komitmen untuk terus melakukan penegakan hukum secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku, guna melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas keamanan di Papua Pegunungan. Dari Satgas Humas Operasi Damai Kartens melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.